Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk bertanya atau untuk biar bisa kita perdalam lagi kajian kita yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Ada 3 asmaullah tadi, Malik, Al-Qudus, As-Salam. Silakan di unmute ya, atau ngacung langsung bertanya, silakan. Ada? Kalau nggak saya mulai Ustadz ya. Silakan Pak. Itu Al-Malik Ustadz sampaikan tadi. Ada lagi yang nomor 84 Al-Malik Pak ya Malik Mulkiyah. Malikul Mulk. Malikul Mulk, betul Ustadz. Itu gimana bedanya Ustadz? Ya, itu penegasan Pak. Jadi Malik dan Malikul Mulk ini tadi Al-Malik ini sangat umum ya. Allah sang raja, baik raja yang zahir ataupun raja yang batin. Nah, maka diperinci dengan nama Malikul Mulk. Dialah raja dari semua kerajaan, baik kerajaan langit, kerajaan bumi, bahkan kerajaan arasnya. Sang raja di raja begitu tadi. Betul, sang raja di raja. Jadi Al-Malik pertama boleh diartikan sang pemilik kerajaan. Ya, adapun Malikul Mulk, raja di raja, rajanya para raja. Rajanya para raja-raja dunia yang zahir, rajanya para wali-wali Allah yang batin. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya Pak Daroni. Oh Pak Zen ya, silakan Pak Zen ya. Di unmute dulu Pak Zen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zen, silakan. Tadi waktu jelasin tentang salam tadi kan ada hal yang kejadian tapi Allah tidak ridho gitu ya, seperti kasus COVID ini tetap izin Allah tapi Allah tidak ridho. Titik beratnya itu kata ridho tadi Ustaz. Di mana ya? Saya pernah dengar ceramah Buya Arrozi di Riau ya. Bukan di Pemuda Islam Riau atau bukan, audiennya itu ibu-ibu yang solihah dan khairun nisa katanya gitu. Ustadz menanyakan tentang amalan yang terbaik di sisi Allah. Ada yang menjawab sholat, ada yang menjawab sedekah, ada yang menjawab puasa dan sebagainya. Ternyata Ustadz menyatakan bahwa itu yang terbaik di sisi Allah adalah ridho kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara melatih atau ridho ini sehingga bisa terbentuk dalam hati kita? Terima kasih. Iya, ridho itu adalah buah dari rasa cinta. Ridho buah dari rasa cinta. Cinta itu muncul dari sering menyebut nama Allah, mengenali dari sifat dan nama-nama Allah. Kita ngaji begini, ini lagi belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau tidak kenal kepada namanya, sifatnya, dia tidak akan muncul kecintaan kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa cinta, Bapak Zen kalau sudah cinta sama Bu Rita, itu akan ridho dengan semua yang berasal dari perbuatannya. Jika kita bisa meridhoi kekasih kita, pasangan kita yang zahir, yang sebenarnya memang ada kekurangannya, karena kita cinta kepadanya, apalagi kepada Allah yang tidak punya kekurangan. Maka rasakanlah cintanya Allah, baiknya Allah dari kita sedari kecil sampai hari ini. Baiknya tidak terbatas. Anugerahnya tidak terhingga. Maka kalau kita pikir-pikir, Allah jauh lebih sayang dari ibuku. Allah lebih sayang dari orang tuaku. Allah lebih sayang dari pasanganku.
Sayang sama pasangan masih diketusin, ya. Sayang sama pasangan masih kadang konflik. Tapi karena kita sayang sama pasangan, kita tidak menganggap konflik-konflik begitu sebagai konflik. Justru kalau nggak begitu, nggak seru sebuah pernikahan. Konflik atau ketus-ketus di dalam kekeluargaan itu, justru itulah kesempurnaan. Jadi manusia itu kesempurnaannya pada kekurangannya. Kalau kita sempurna, kita nggak butuh pasangan. Makanya Allah Ta'ala Maha Suci dari sahibah, dari sosok seorang pasangan. Kenapa? Dia Maha Sempurna. Jadi, bagaimana caranya? Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ingat semua kebaikan-kebaikannya, nanti akan muncul keridhaan. Saya ridho dengan apa saja yang Allah buat. Apa yang Allah mau, maka saya udah kasih tahu berkali-kali juga, COVID ini kan izin Allah. Udah ridho aja. Ya. Apalagi nanti setelah ini mungkin ada virus lagi, virus apa lagi, virus pendidikan, virus ekstrim. Nah, sekarang udah mulai muncul nih, ya, teroris-teroris. Ya. Terserah mau ini disebut konspirasi atau apa. Tapi itu terjadi efek domino dari semua ini. Ya, orang ketika panik, maka dia mencari kambing hitam. Siapa yang paling gampang disalahkan? Orang yang berkuasa. Itu paling gampang disalahkan. Maka karena orang-orang panik itu gampang sekali untuk diarahkan, dicuci otaknya, langsung jadi. Perempuan yang hati lembut bisa menjadi monster. Apalagi laki-laki yang kasar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Zen. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masih Bapak Ibu yang ingin memperdalam. Oh, Pak Daroni, silakan Pak Daroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, kita kan tidak boleh membayangkan Allah seperti apa. Tapi maaf, waktu sholat atau yang namanya ihsan itu kan kita sepertinya seolah-olah kita itu melihat Allah atau paling tidak Allah melihat kita. Iya, itu bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa seperti itu, bisa membayangkan Allah seolah-olah melihat kita paling tidak, apalagi kita bisa melihat Allah. Terima kasih. Iya. Waduh, pertanyaannya udah pertanyaan kasih Allah ini ya. Astagfirullahaladzim. Hadis tentang ihsan kan dimulai dengan Islam dan iman ya. Islam ini melahirkan ilmu fikih, maka kita ibadah dengan badan yang zahir menghadap ke kiblat. Jadi tidak sah sholat seseorang jika tidak berkiblat kepada Ka'bah. Itulah gambaran zahir kesempurnaan sholat batin, sholat zahir. Sholat secara akal, kita meyakini bahwa Allah ada. Dan Dia Esa, Maha Esa. Adapun sholat secara ihsan, ini bukan pada badan, bukan pada pikiran dan qalb, tapi dia pada ruh. Nah, karena ruh kita tertutup aksesnya oleh tubuh dan pikiran dan qalbu ini, maka Nabi menguncinya dengan satu kata. Ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka di sini diizinkan qalbu kita mengimajinasikan kehadirannya, tapi bukan dengan akal. Qalbu ini mengimajinasikan apa? Bahwa Sang Maha Kuasa hadir setiap saat dalam kehidupannya, khususnya lagi sholat dia sedang memandang. Jadi, kapan kita memandang Allah? Jika kita merasa dipandang oleh Allah. Nah, kapan kita bisa dipandang oleh Allah dan merasa dipandang itu? Jika qalbu ini mulai menyebut namanya. Maka mulai sebutlah namanya di dalam qalbu, Allah melirik ke dalam qalbu kita. Di saatlah itulah Allah akan izinkan ruh memandang kepada Allah yang mengembuskan ruh. Itulah yang disebut puncak dari ihsan, itulah kesempurnaan dari khusyuk. Ini disebut dengan khusyuknya di atas semua kekhusyuan yang ada. Jadi aktifkan qalbunya, sebut nama Allah, yakini dengan akal bahwa dia ada, hadapkan kepada kiblat tubuhnya,
lalu ruhnya mencoba merasakan Allah maha sempurna dari bayangan kesempurnaan kita, bahwa dan dia bersama kita. Ruh kita pun kita nggak tahu dia ada di mana, apalagi Allah yang meniupkan ruh. Tapi dia mengatakan, aku lebih dekat, kami lebih dekat daripada urat lehernya, urat nadinya. Nah, kedekatan itu hanya bisa dirasakan oleh ruh tadi. Jadi harus muncul kesadaran ruhiyah, baru muncul rasa memandang, rasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Darani. Wallahu a'lam bishawab.